Di awal film, 3 orang pemburu yang dipimpin oleh Del berada di tengah hutan. Kemudian Del berlari untuk mengejar target buruannya, sehingga membuat dia terpisah dari temannya. Namun tiba-tiba dia dibunuh oleh seorang pria bernama Godel. Di sini Godel adalah seorang mantan perwira polisi. Motif dia membunuh Del karena dia terlibat dalam pembantaian keluarganya setahun yang lalu. Setelah itu, Godel pergi ke sebuah kota terpencil bernama Hope. Kota itu dikuasai oleh kelompok geng motor yang brutal, bahkan membuat Sheriff dan semua masyarakat di sana diam ketakutan. Namun demi membalas dendam, Godel tidak merasa takut sedikit pun. Kemudian Godel berhenti di sebuah pom bensin untuk menanyakan sebuah penginapan kepada pemilik pom bensin bernama Kirby, di mana cuma ada satu-satunya hotel yang terletak di dekat pom bensin miliknya. Karena jarang sekali ada orang dari luar, hotel yang dikelola oleh gadis cantik bernama Darcy selalu sepi pengunjung. Darcy sendiri tidak mengerti kenapa Godel begitu berani datang ke kota itu, mengingat kota ini sangatlah berbahaya. Namun Godel hanya menjawab bahwa dia datang untuk sebuah urusan. Mustang's a good car. Di tempat lain, seorang agen FBI bernama Frank sedang mengatur sebuah rencana dengan rekannya untuk memburu Del, yang selain melakukan pembunuhan, dia juga merupakan seorang pembobol celana dalam. Namun tiba-tiba datanglah seorang agen lain dan memberitahu mereka kalau Del telah tewas dibunuh. Paul definitely killed him. Lalu kisah ini kembali saat Godel menjadi seorang polisi. Dia merayakan pesta dengan keluarga dan teman-temannya. Lalu tiba-tiba sekelompok penjahat datang dan membantai dengan brutal semua orang di sana, termasuk Godel dan keluarganya. Pemimpin itu bernama Drake, yang mana dia sangat dendam terhadap polisi karena telah meringkusnya di penjara waktu dulu. Lalu dia bertekad untuk membunuh para polisi itu dan semua keluarga mereka. Dan Godel adalah salah satu polisi yang menjadi target mereka. Karena mempunyai jurus Naruto, Godel berhasil selamat walaupun terkena tembakan. Kembali ke masa sekarang, Godel terlihat sedang berkendara di sekitar kota. Beberapa saat kemudian, seorang anggota geng motor keluar dari dalam gedung dan melihat seekor anjing yang terus mengonggong padanya, di mana dia menjadi sangat kesal dan berusaha menembaknya. Namun tiba-tiba Godel datang dan memberikan pelajaran kepadanya. Tak lama kemudian, Drake dan anak buahnya keluar untuk melihat apa yang terjadi. Namun saat Drake melihat Godel, tampaknya dia telah melupakan wajahnya. Mungkin karena sudah banyak orang yang telah dia bunuh. Karena banyak urusan dan tidak menganggap Godel penting, Drake dan anak buahnya pun membiarkan Godel begitu saja. Namun Drake merasa curiga kepada Godel. Lalu dia pun menyuruh adiknya yang bernama Reiko untuk mengawasinya. Keesokan harinya, Reiko menemui Drake untuk memberitahukan bahwa seorang pemilik klub menolak untuk membayar biaya keamanan. Dengan marah, Drake menantang pemilik tersebut untuk bertarung 1 lawan 1. Jika dia menang, Drake berjanji tidak akan meminta biaya keamanan lagi. Namun meskipun Drake sudah tua, dia tetap masih kuat. Dia mampu mengalahkan pria bertubuh besar itu dengan mudah. Drake yang baik hati memutuskan untuk melepaskan pria itu. Bagaimanapun juga, Drake masih butuh uangnya. Namun pemerasan bukanlah satu-satunya cara Drake dan gengnya untuk mendapatkan uang. Mereka juga membuat bubuk tepung lalu mengedarkannya di sana. Dan orang yang bertanggung jawab di sektor itu adalah Reiko. Karena Reiko memiliki banyak tugas di geng tersebut, selain memeriksa dan mengawasi pembuatan bubuk tepung, dia sekarang harus mengawasi Godel. Lalu Reiko pergi ke hotel Darcy untuk menanyakan keberadaan Godel. Karena Darcy tidak menjawab pertanyaan Reiko, dia pun tidak segan untuk mengirimnya ke neraka. Godel yang kebetulan ada di hotel, dia pun menghentikan Reiko dengan cara yang dia tahu, yaitu dengan baku hantam.
Melihat Reko yang dilempar-lempar seperti tikus, Darcy pun memperingatkan Godel bahwa yang dia pukuli adalah adik dari pemimpin geng motor yang sangat brutal bernama Drake. Dan jika Drake tahu adiknya dipukuli, maka dia akan membalaskan dendam. Karena memiliki jurus Naruto, Godel pun sama sekali tidak peduli. Bahkan dia membawa Reko ke depan markas mereka dan mengikatnya ke mobil. Kemudian dia membiarkan mobil tersebut melaju dan menabrak tempat pembuatan bubuk tepung hingga terbakar. Drake yang menyadari ada ledakan, mereka pun segera keluar dan terdiam melihat pabrik bubuk tepungnya terbakar. Lalu dia pun sangat marah saat mengetahui adik tercintanya mati terbakar. Tak lama kemudian, Sheriff dan rekannya datang untuk memeriksa apa yang terjadi. Namun ketika dia melihat Sheriff, Drake segera mengancamnya untuk tidak ikut campur, kalau tidak dia akan menghabisi keluarganya. Sheriff tidak berani untuk membantah kata-kata Drake. Dia berpikir dengan mendiamkan geng tersebut akan menghindari pertumpahan darah. Keesokan harinya, Godel kembali beraksi, di mana dia mengincar sebuah truk milik Drake dan kawan-kawan yang akan mengantarkan bubuk tepung. Dia mengikuti mobil tersebut diam-diam sebelum mengempeskan ban mobil tersebut dan mengejarnya, lalu membakar mobilnya. Kehancuran mobil tersebut diketahui oleh seorang anggota geng dan segera melapor kepada Drake. Drake sangat marah mengetahui mobil itu terbakar karena dia telah kehilangan banyak uang oleh orang gila yang menghancurkan mobilnya. Drake ingin pelaku itu ditemukan dan dibawa ke hadapannya hidup-hidup. Dia juga menduga bahwa pelakunya adalah Godel. Maka untuk membuktikannya, dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Kirby ke markas mereka. Dia kemudian meminta Kirby untuk menyelidiki siapa Godel dan menemukan siapa dia sebenarnya. Jika Godel terbukti bersalah, maka Drake tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Karena takut, mau tidak mau Kirby pun menuruti perintahnya. Maka di hari yang sama, Kirby segera menyelidiki siapa Godel. Untuk itu, dia segera memeriksa mobil Godel. Kirby berharap mendapatkan info tentangnya. Namun tiba-tiba, Godel keluar dari hotel dan memergoki Kirby. Hal itu membuat Kirby menghentikan penyelidikannya. Sambil cengengesan, Kirby mengundang Godel minum-minum di rumahnya yang kebetulan tidak jauh dari hotel itu. Namun Godel tidak bodoh. Saat berada di rumah Kirby, Godel bertanya kepadanya kenapa dirinya menggeledah mobilnya tadi. Dia mengaku bahwa Drake menyuruhnya untuk mencari tahu tentang identitas Godel. Namun tiba-tiba mereka mendengar sepeda motor berhenti di depan rumah. Ternyata itu adalah salah satu anak buah Drake yang bernama Crab, datang untuk menantang Godel. Pertarungan mereka berlangsung sangat singkat, di mana Godel dengan mudah mengalahkannya, lalu membiarkannya begitu saja. Di tempat lain, Drake terlihat berbincang dengan Sheriff. Dari percakapan mereka, Drake mengetahui bahwa Godel adalah seorang mantan polisi yang berhenti dari pekerjaannya setelah keluarganya dibantai. Drake berterima kasih kepada Sheriff atas informasinya dan memberinya segepok uang. Malam harinya, Drake dan anak buahnya pergi ke rumah Kirby. Dia kecewa karena Kirby tidak bisa diandalkan. Maka sebagai hukumannya, Drake meminta Crab untuk menghabisi Kirby. Do you understand what I mean? Godel yang baru mengetahui kematian Kirby, dia sangat tahu bahwa Drake lah yang melakukan semua ini. Karena siapa lagi yang berani melakukan kekejaman ini selain mereka. Dengan kekuatan boboiboy api, Godel segera pergi ke bar miliknya dan mengajar semua anak buah Drake. Setelah itu, Godel menculik Crab dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Lalu, Godel membunuh Crab dan membuang mayatnya di depan markas mereka. Drake sangat murka melihat orang kesayangannya telah mati. Oleh karena itu, dia menyuruh semua anak buahnya berkumpul dan memburu Godel. Malam harinya di hotel, Darcy mendengar suara mencurigakan di luar.
Lalu dia bangun dan mengambil senapan untuk menembak siapapun yang masuk ke dalam. Namun Godel menduga bahwa itu anggota Drake dan menyuruh Darcy untuk berlindung di balik meja. Beberapa saat kemudian, pintu perlahan terbuka dan anak buah Drake pun masuk. Godel sengaja menunggu sampai mereka semua berada di dalam. Dan setelah mereka semua masuk, Godel menyuruh Darcy mematikan lampu. Kegelapan total menyelimuti ruangan selama beberapa detik. Ketika Darcy menyalakan lampu kembali, dia menemukan semua anak buah Drake telah tewas. Darcy semakin yakin jika Godel mempunyai jurus boboiboy api. Namun walaupun seperti itu, Godel membawa Darcy pergi dari tempat itu. Sayangnya dia tidak menyadari bahwa semua musuh-musuhnya sedang menunggu di sekitar hotel. Walaupun Godel sangat sakti, karena di bongohan dia pun dikerepuk hingga pingsan. Saat Godel terbangun, dia melihat wajah Drake. Dia dan Darcy dibawa ke markas mereka, dan tangan Godel kini diikat ke sebuah kursi. Drake mengatakan kepadanya bahwa dia akan membunuh Godel dan Darcy. Namun sebelum membunuhnya, dia akan mencicipi tubuhnya dulu. Setelah itu, dia menyuruh salah satu anak buahnya untuk menyiksa Godel. Pria tangguh itu memukuli Godel dengan brutal. Namun tiba-tiba, Godel dapat melepaskan tali yang mengikat lengannya, hingga dia dapat memukuli balik pria itu. Setelah itu, dia segera mencari Darcy. Godel mencari Darcy di setiap sudut. Namun, dia malah bertemu dengan anak buah Drake. Mereka pun mencoba mengeroyoknya. Namun, karena Godel keturunan buyut kantong, dia pun dengan mudah menghabisi mereka. Setelah lama mencari, Godel pun berhasil menemukan Darcy. Dan setelah melepaskan ikatannya, mereka pun segera mencari jalan keluar. Namun tentu saja Drake tidak akan membiarkan Godel untuk melarikan diri. Godel pun menyadari bahwa waktu untuk duel terakhirnya telah tiba. Jadi dia menyuruh Darcy untuk pergi sementara dia bertarung melawan Drake. Sebelum mulai bertarung, Drake berkata kepada Godel bahwa dia mengingatnya sebagai mantan polisi yang keluarganya dia bantai sebelum menguasai kota ini. Selama ini dia mengira kalau Godel sudah tewas. Setelah menjelaskan semuanya, akhirnya duel antara mereka pun dimulai. Keduanya saling bertukar pukulan. Namun karena dia pemeran utama, Godel pun mampu menjatuhkan Drake. Saat merasa dia telah mati, Drake tiba-tiba bangkit dan berniat untuk membacok Godel dari belakang. Untungnya dia pemeran utama dan agen FBI pun datang lalu menembak Drake. Agen FBI memang datang ke kota itu untuk membasmi geng Drake yang telah menindas penduduk kota. Mereka memutuskan untuk tidak menangkap Godel karena polisi masih membutuhkan orang yang mempunyai ilmu boboiboy api. Tamat.